Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jemaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya menyampaikan sedikit tausiah yang intinya adalah pengingat buat saya sendiri dan semoga juga pengingat bagi Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Adapun tema ceramah Ramadan pada malam ini adalah tentang artificial intelligence. Ini bermula dari pada bulan Januari lalu saya berkesempatan untuk mencoba driverless taxi, taksi tanpa sopir. Tentu ini adalah sesuatu hal yang baru. Merasakan naik sebuah mobil tanpa sopir. Yang mengagetkan bukan masalah kita naik gak ada sopirnya, tapi sewaktu kita menyetir mobil, tiba-tiba di sebelah kita ada mobil nongol tanpa sopir. Dan juga melintas di depan kita, nyebrang, juga tanpa sopir. Nah, berawal dari ketertarikan, berani nggak ya naik mobil tanpa sopir? Artinya kita menyerahkan keselamatan kita kepada sebuah sistem yang diciptakan, dibuat oleh manusia. Karena pikirannya bukan pikiran manusia. Ini hanya tool yang dibikin oleh manusia. Apa mungkin nggak tool ini punya glitch? Kalau adik-adik sebagai seorang programming, ada bugnya nggak ya? Terbayang nggak pas naik itu bugnya muncul? Nah, untuk itu, apa yang bisa saya lakukan? Pertama, saya yang lakukan adalah mereview safety record dari driverless car ini. Ternyata, hampir 90% kecelakaan yang terjadi di Amerika itu disebabkan oleh kesalahan manusia. Nah, salah satu dari tujuan mobil tanpa sopir ini adalah bagaimana yang 90% yang menjadi faktor terjadi kecelakaan itu bisa hilang. Apakah mungkin mobil taksi tanpa sopir ini diciptakan untuk menggantikan peran manusia? Mungkin arahnya bukan ke sana. Arahnya lebih kepada bagaimana faktor yang 90% tadi bisa dieliminir. Apakah ada kecelakaan yang disebabkan oleh mobil tanpa sopir ini? Ada. Dari safety record yang ada, ternyata
Kecelakaan itu tercipta karena dia ditabrak, bukan menabrak. Lagi-lagi kalau dia ditabrak ada karena faktor manusia, bukan faktor intrinsik dari mobil itu sendiri. Apakah cukup argumen itu untuk mencoba untuk naik? Belum. Maka saya belajar tentang AI. Apa sih AI ini? Artificial Intelligence. Yang kita kenal AI itu adalah kalau di ChatGPT kalau kita ketik keluar sesuatu yang kita minta. Itu yang kita kenal. Tapi proses keluarnya itu seperti apa? Kenapa membutuhkan data yang begitu dahsyat besarnya? Kenapa data center itu membutuhkan listrik yang begitu dahsyatnya? Apa yang menyebabkan itu? Nah, akhirnya saya membeli buku. Judul bukunya The World I See, Dunia yang Saya Lihat. Dikarang oleh Fei Fei Li, seorang imigran Cina yang berimigrasi ke Amerika umur 13 tahun, wanita. Dari yang tidak bisa berbahasa Inggris, dia imigrasi, kemudian diterima kuliah di Ivy League, di Princeton. Dari situ dia belajar fisik sebenarnya, fisika, digabung dengan math, ya, math sama fisik dia gabungkan karena berharap Einstein itu kuliah di sana dulunya. Termotivasi sebagai orang dari China ke Amerika, pingin menjadi seorang fisikis yang hebat. Singkat cerita, dia tamat, dapat tawaran S2, S3 di Caltech. Di situ dia tes bagaimana kecepatan mata manusia dalam mengolah informasi, bahwa sekali melihat kita bisa ingat teman kita namanya A dan B. Maka tes pertama waktu itu adalah membuat algoritma yang bisa mengenal tulisan tangan angka 0 sampai angka 9. 0, 1, 2, 3. Kalau kita ketik gampang, karena dari numerik bisa kita jadikan dia 0, 1, 2. Tapi dari gambar, apalagi dari tulisan tangan yang di-scan, yang ada hanya pixel. Warna putih, merah, hitam, hijau, blue, dan segala macam. Bagaimana warna ini dirangkai menjadi sebuah angka 1? Pixel itu saya baru tahu. Oh, kameranya berapa? Sekian megapiksel. Ternyata pixel itu kepanjangan dari picture element. Jadi elemen-elemen yang kotak-kotak itu, bagaimana caranya dia merangkai waktu kita foto, plek. Dia diproses bahwa yang kita foto itu adalah angka 1. Angka 1 ada orang gini, ada segala macam. Dan itu terdiri di pixel, kalau di hitam putih, hitam putih, hitam putih. Tapi tahu nggak di angka 1? Nggak bisa tahu. Akhirnya tercipta algoritma itu yang bisa mengenal angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dari tulisan tangan. Jadi AI pertama kali itu diaplikasikan
kalau saya tidak salah dalam buku itu dia bercerita untuk mengenal kode pos. Jadi sortir surat di Amerika itu dengan melihat kode pos dia bisa tersortir sekali. Tapi kode posnya itu dilihat dari kamera. Tidak ada data numerik atau binary yang bisa ditangkap oleh alat, tapi oleh kamera, dia scan sehingga bisa melihat kode posnya sekian. Itu aplikasi pertama. Susah nggak? Susah sekali. Karena angka 1 kadang-kadang dengan angka 7 berdekatan. Angka 2 orang. Nah, kalau ada 8 billion orang di dunia ini punya tulisan tangan yang berbeda, angka 0 sampai 9-nya, maka data yang harus diolah berapa banyak? 8 billion. Untuk mengenal itu, ya. Setelah dia tamat dari Caltech, di hire dia profesor ke tempat sekolahnya, Princeton. Itulah pertama kali yang dinamakan dengan ImageNet itu muncul. Jadi semua kita ini, semua alam ini kira-kira dikategorikan, ini manusia. Manusia ini berasal dari rasnya Cina, ini Jepang, ini Korea. Coba kebayang, bagaimana membedakan Cina, Korea, Jepang hanya dengan melihat foto. Ya. Maka tes paling susah waktu itu adalah membedakan antara kucing dengan anjing. Manusia melihat kucing dan anjing bisa tahu langsung, oh ini kucing, ini anjing. Tapi kalau kamera di foto, plok, bagaimana kita komputernya tahu ini kucing, ini anjing? Karena ada anjing yang seperti kucing, semuanya hampir sama. Ada anjing yang seperti kucing, ada kucing seperti anjing. Jadi algoritma pertama mereka itu sangat banyak yang salah. Tertukar-tukar mana yang anjing dan kucing. Suatu dia lihat, dia foto, scan, plek. Ini kucing apa anjing? Nah, data pertamanya itu adalah data kategori objek itu sekitar 100 ribuan objek. Disayembarakan siapa punya algoritma yang mampu membaca dengan akurasi yang lebih tinggi. Ternyata pemenangnya adalah Jeff Hutton. Jeff itu yang bapak AI yang sekarang mendapat Nobel Laureate tahun lalu. Pemenang Nobel tahun lalu di bidang fisik itu Jeff Hutton. Itulah counterpart dari Feveli. Feveli mengadakan sayembara, pemenang algoritma menggunakan neural network. Jadi banyak sekali skema yang digunakan, algoritma digunakan untuk mengidentifikasi apakah ini image ini kucing apa anjing. Dan dengan researchnya Jeff Hutton yang begitu lama sebelum ini dan hidup kembali lewat AI ini, dia dihargai untuk mendapatkan Nobel Laureate, pemenang Nobel tahun lalu. Kalau saya berkeyakinan sebentar lagi Feveli ini akan juga menjadi pemenang Nobel. Dari Princeton dia di-hire sebagai profesor Human Artificial Intelligence di Stanford dan menjadi Chief Scientist Google yang menjadi dasar mobil tanpa sopir yang saya naiki yang bernama Waymo. Setelah menamatkan buku itu, sengaja saya menamatkan buku dalam waktu cepat. Pengen tahu, ini worth it gak sih naik ini dengan resiko keselamatan. Siapa tahu programmernya itu ya, entah dari mana di seluruh dunia ini, bikin sebuah kesalahan dan lain-lain. Coba kita bayangkan, kalau sudah menyangkut
mobil tanpa sopir, dia punya 19 kamera yang berputar. Jadi kameranya itu samplingnya sangat cepat untuk melihat semua data. Nah, sewaktu dia sampling itu, dia sudah bisa mengenal ini gedung, ini orang, ini sepeda, ini mobil, ini jalan berlubang. Semua sudah bisa dibaca lewat kamera itu. Nah, yang paling mengkhawatirkan adalah kalau kita lihat kamera itu seperti ini 2D. Bagaimana dia mengukur waktu mobilnya berbelok, sementara ada mobil lain di depan sana yang jalan. Depth correction, berapa kecepatan di sana, sehingga kapan dia akan masuk, sehingga dia nggak tabrakan dengan mobil depan. Saya pikir ini sebuah intelijensia yang sangat tinggi. Kenapa? Dengan gambar image seperti ini, kamera, dia bisa mengatur depth koreksi, berapa kecepatannya dalam arah sana. Nah, katanya itu sebuah glitch sebelumnya. Sewaktu saya naik, ternyata saya mendapatkan jalan yang harus melewati mobil yang berhadapan di sana, saya harus lewat sini. Satu hal yang saya ingat, ini mampu nggak algoritmnya membaca berapa kecepatan di sana dan berapa jauh itu kendaraan dari sewaktu kita mau belok. Mobil lewat 1, 2, 3 dia biarin sama dia, 3, 4, 5. Sewaktu ada jarak, zet, dia belok. Canggih ini. Setelah itu, sewaktu kita mau turun di tempat lokasi yang kita sudah set, apakah dia persis menurunkan kita di tempat lokasi di mana alamat yang kita tuju? Ternyata tidak. Dia lihat dulu, kalau banyak mobil yang parkir di sana dan membahayakan keselamatan kalau kita turun di sana, dia nggak nurunin. Dia cari keliling-keliling dulu jalan. Sampai di sebuah lokasi yang terdekat dari di mana alamat yang kita tuju, baru kita dihentikan di situ. Dia bilang silahkan turun. Bagaimana kalau itu manusia? Mungkin secepat mungkin dia minta kita turun ya? Enggak. Dia carikan lokasi di mana kita aman untuk turun. Nah, kalau ingin lihat videonya, mungkin bisa dilihat di Instagram saya, archandra.tahar, ya, IG-nya. Saya lihatkan. Ini adalah artificial intelligence, kecerdasan yang diciptakan oleh manusia. Juga dites sama grupnya Human Artificial Intelligence Stanford ini, berapa kecepatan manusia? Ini kalau diperumpamakan mata kita ini adalah kamera. Seberapa cepat kita mengenal sebuah image dan mengolahnya ke dalam otak kita bahwa kita bisa mengenal. Sewaktu image itu ditampilkan, kita sudah tahu, oh itu rumah. Waktu dilihat, oh itu foto si A. Begitu cepat otak kita merecognize bahwa foto itu adalah foto siapa. Apa yang kejadian dalam sebuah foto itu, ada rumah, ada mobil, ada orang, ada kucing, ada anjing, ada segala macam. Dan itulah objek-objek yang harus dikenal, algoritma yang diciptakan sehingga itu bisa dijadikan bahan yang bisa diolah. Kebayang nggak? Misalnya terbaru DeepSeek menggunakan 3 billion data, ada 6 billion data. Itu adalah data-data dia untuk belajar. Mengenal objek itu apa? Nah, kembali dari cerita ini, bagaimana manusia menciptakan sebuah kecerdasan buatan
Mampukah manusia paling tidak mendekati kecerdasan manusia dengan sebesar apapun komputer yang tersedia saat ini? Maka sebuah ayat dalam surat Yasin al-yauma, pada suatu hari, khatam itu selesai ya, nakhtim, kami tutup ala afwahihim, kami tutup atas afwahim, mulutmu, kata Allah. Wa tukallimuna, kala berkata ya, wa tukallimuna, dan kami akan mendapatkan. Apa yang dapatkan? Aidihim, perkataan. Wa tukallimuna, kami dapatkan perkataan dari tanganmu. Jadi tangan kita ini akan berkata sewaktu mulut kita sudah ditutup, terkunci. Kata Allah, ini akan menjadi saksi. Tangan ini, bukan mulut lagi. Wa tashhadu, kami akan mendapatkan kesaksian. Arjuluhum, dari mana? Dari kakimu. Apakah hanya mata, telinga yang menjadi perekam kita? Ternyata Allah katakan tidak. Ketika mulutmu sudah ditutup, maka tanganmu yang akan memberikan kesaksian, dan kakimu yang akan memberi kesaksian, bima kanu, terhadap apa-apa yaksibun, yang sudah kamu kerjakan. Kalau manusia sekarang mampu bikin artificial intelligence, mengenal itu semua dengan tool dan perangkat, maka Allah katakan dan diabadikan dalam Al-Quran bahwa perangkatku yang lain, kata Allah, adalah tangan dan kakimu. Itulah yang akan menjadi saksi nanti, memberi kesaksian. Wa tashhadu, terhadap apa yang kita kerjakan. Kalau dulu sebelum kita mengenal kamera digital, ya, suara digital yang bisa kita tangkap, mungkin tidak kebayang. Semakin hari dengan artificial intelligence ini, ayat-ayat ini mungkin sedikit banyak kita bisa pahami. Dan begitu juga dengan ayat yang dalam surat Yasin ini. Apakah ada sesuatu yang diimplan oleh Allah di tangan dan kaki kita? Sehingga dia bisa bersuara nantinya untuk menjadi saksi terhadap apa yang kita kerjakan di dunia ini. Mungkin manusia sekarang nggak tahu nih apa yang di kaki dan tangan kita, nggak tahu. Yang bisa dimimik oleh manusia sekarang adalah mata dan telinga. Dan sedikit tentang otak. Tapi kalau Allah mengatakan ini bisa bicara nantinya, dan kaki bisa bicara. Dia tidak punya mata, tidak punya telinga. Yang ada mungkin mata kaki kali Pak ya. Tapi beda. Jadi tausiah pendek ini saya tutup dengan ayat yang selalu
Saya terkagum-kagum dengan ayat ini. Dialog antara malaikat dalam surat Al-Baqarah. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah, kata malaikat. La ilma lana, tidak ada ilmu bagiku, illa kecuali ma alamtana, kecuali apa yang Engkau ajarkan. Innaka antal alimul hakim. Sungguhnya Engkau ya Allah, alim al-hakim. Ilmu apa yang diajarkan oleh Allah pada abad ini, pada 5 tahun belakangan ini? Itulah artificial intelligence. Tanpa Allah memberi ridho akan ilmu itu, berdasarkan ayat ini, tidak ada ilmu bagiku, kata malaikat, illa ma'alamtana, kecuali apa yang Engkau ajarkan. Sebagai makhluk, kita harus yakin itu. Dan ilmu baru yang diajarkan dan dibuka oleh Allah adalah artificial intelligence. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, banyak maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.